Hulahu, kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by Haha Craft. Oke, kita langsung aja. Di tahap ini kita akan belajar merajut increase. Apa itu increase? Increase dalam merajut artinya penambahan atau menambahkan dengan cara mengisi satu rantai atau satu loop dengan 2 stitch atau lebih. Tapi sih biasanya hanya ditambahkan 2 stitch aja ya. Increase disimbolkan seperti ini dan disingkat dengan huruf INC. Increase memiliki simbol yang berbeda-beda ya di setiap stitchnya. Contohnya seperti ini. Ada single crochet increase yang disingkat dengan huruf SCINC. Lalu ada half double crochet increase yang disingkat dengan huruf HDCINC. Kemudian ada double crochet increase yang disingkat dengan huruf DCINC. Oke? Buat teman-teman yang suka dengan konten merajut, khususnya teman-teman pemula, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi dan tips-tips penting lainnya seputar dunia merajut. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Oke? Teknik increase berfungsi untuk menambahkan jumlah stitch dan berfungsi juga untuk melebarkan atau memperbesar suatu proyek rajutan. Contohnya seperti ini. Ini ada alas bulat ataupun lingkaran ya, perhatikan. Yang tadinya alasnya itu kecil seperti ini ya, hanya seupret. Semakin ke atas alasnya itu semakin membesar atau melebar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari baris 2 sampai baris 3 kita menambahkan increase ya. Kalian lihat tuh, ini yang benang warna ungu tua adalah increase ya. Tuh, increase ya. Satu rantai diisi dengan 2 stitch atau dengan 2 double crochet seperti ini. Nah, ini baris 2 pull dengan increase. Kemudian baris ketiganya juga sama, masih banyak increase-nya. Satu rantai diisi dengan 2 stitch. Oke. Kita langsung praktek aja, bisi kalian kaburu mabok materi ya, makin tengarti. Oke, posisikan alat dan bahannya di posisi masing-masing. Kemudian kita buat 2 rantai. Satu, 2. Untuk media prakteknya kita akan pakai tusuk dasar double crochet. Jadi kita tambahkan 2 sampai 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian lilit benang, skip 3 rantai. Yang pakai 2 rantai berarti skipnya itu cuma 2 rantai aja ya. Oke. Skip 3 rantai, kemudian masukkan hakpen di rantai yang keempat. Lilit benang. Oke, lilit benang. Dan buat double crochet. Sip, lilit benang lagi, pindah ke rantai berikutnya. Buat 1 DC. Oke. Ya. Di baris pertama kita hanya membuat 2 double crochet saja. Lanjut baris kedua. Tambahkan 3 rantai dulu. Ya, sebagai penopangnya. Kemudian balikan. Sip. Lilit benang, skip 3 rantai dan mulai merajut di rantai yang keempat ya, yang ini. Atau kita anggap aja rantai pertama ya. Lilit, buat 1 DC. Sip. Lilit benang. Nah, untuk rantai yang terakhir, yang ini ya, kita akan isi dengan increase ya. Kita akan isi dengan DC increase. Atau satu rantai diisi dengan 2 double crochet. Oke.
Masukkan hakpen di rantai yang terakhir. Tarik. Buat 1 DC. Sip. Lilit benang. Masukkan ke rantai yang sama ya, masih di rantai terakhir. Tarik buat 1 DC. Oke. Nah, ini dia guys penampakan increase. Jadi, satu rantai diisi dengan 2 stitch. Oke. Lanjut lagi. Baris 3 buat penopangnya dulu 3 rantai. Kemudian kita putar lilit benang ya. Rantai yang pertama ya, yang ini sampai rantai kedua yang ini kita isi masing-masing rantainya dengan 1 DC aja. Oke. Masukkan hakpen. Tarik buat 1 DC. Sip. Lilit benang. Pindah ke rantai berikutnya, buat 1 DC. Oke. Nah, di rantai terakhir ya yang ini kita akan isi dengan DC increase atau kita isi dengan increase. Oke, buat 1 DC. Sip. Lilit benang masih di rantai yang sama ya. Kita buat 1 DC lagi. Ya, ingat masih di rantai yang sama karena kita sedang membuat increase. Oke, lilit dan buat 1 DC. Sip. Nah, kalian lihat ya, perhatikan. Yang tadinya cuma ada 2 double crochet aja ya, makin ke atas double crochetnya itu makin bertambah ya. Dan bentuknya itu semakin melebar seperti ini. Dari yang tadinya kecil makin ke atas semakin melebar. Oke. Ingat ya guys, mau itu single crochet, mau itu half double crochet, ataupun triple ataupun treble crochet, cara pengerjaannya sama aja. Misalkan kalau di belakang singkatannya itu ada simbol INC atau simbol increase, berarti kalian harus mengisi satu rantainya dengan 2 stitch. Contoh, misalkan nih kalian nemu simbol SCINC, berarti kalian harus mengisi satu rantainya dengan 2 single crochet. Ya, perhatikan aja. Nih, satu rantai ini kita isi dengan 2 single crochet. 1 masih di rantai yang sama. 2. Nah, ini disebutnya SC increase. Terus kalau misalkan half double crochet increase atau HDC INC, sama ya. Satu rantainya diisi dengan 2 half double crochet. Kita isi 1. Sekali lagi isi dengan HDC masih di rantai yang sama ya. Dan 2. Oke. Terus triple crochet ataupun treble crochet increase. TRC ataupun TRINC. Berarti lilit benang 2 kali, kita isi satu rantainya dengan 2 triple crochet. Oke, sekali lagi. Kita isi dengan triple crochet ataupun treble crochet ya, sama aja. Sip. Nah, jadi seperti itu ya guys. Intinya cara pengerjaannya sama aja. Kalau di belakang simbolnya itu ada huruf INC, berarti kalian harus mengerjakannya dengan teknik increase ya, atau satu rantai diisi dengan 2 stitch. Oke, paham ya?
Kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang bingung dan gak paham, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ya. Ini baris berapa nih? 1, 2, 3. Oh, kita lanjut baris keempat. Kita buat penopangnya dulu. 3 rantai ataupun 2 rantai. Putar rajutannya, lilit benang. Rantai pertama sampai rantai ketiga ya, 1, 2, 3 kita isi dengan 1 DC aja. 1, pindah ke rantai berikutnya, 2, pindah ke rantai berikutnya, dan 3. Oke. Lanjut lagi di rantai terakhir, kita tutup dengan increase ya. Kita isi dengan DC INC atau double crochet increase. 1 rantai diisi dengan 2 double crochet. Oke, sip. Ya. Untuk penempatan double crochet, untuk penempatan increase itu tidak harus di ujung seperti ini ya. Itu bisa di tengah, itu bisa di awal, disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Lanjut lagi baris kelima ya. Tambahkan 3 rantai. Sip. Lalu rantai pertama sampai rantai keempat kita isi dengan 1 DC aja. Masing-masing rantainya diisi dengan 1 DC. Oke, ini udah rantai yang ketiga. Isi dengan 1 DC. Oke. Rantai terakhir kita isi dengan increase atau DC increase ya. 1 rantai diisi dengan 2 double crochet. Sip. Nah, ingat ya, sekali lagi, penempatan increase itu bebas, bisa di mana aja, tidak harus di ujung seperti ini. Bisa di tengah, bisa di depan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke? Kita ulangi lagi materinya, biar kalian gak lupa ya. Increase dalam merajut artinya penambahan atau menambahkan dengan cara mengisi 1 rantai dengan 2 stitch ataupun lebih, tapi biasanya hanya 2 stitch aja ya. Kemudian teknik increase berfungsi untuk menambahkan jumlah stitch ya, contohnya seperti ini. Yang tadinya hanya ada 2 double crochet aja, tapi semakin ke atas jumlah stitchnya itu semakin bertambah. Kemudian increase juga berfungsi untuk melebarkan atau memperbesar suatu proyek rajutan ya. Contohnya ini juga ya. Dari yang tadinya kecil ya, tuh rajutannya kecil, semakin ke atas semakin melebar ya. Itu dia guys, cara pengerjaan teknik increase. Kalian bisa teruskan rajutan ini ya sampai kalian merasa jenuh dan bosan ya, karena kalau misalkan teknik kalian benar ya, penambahan increase-nya betul, nanti si rajutannya itu bakal membentuk segitiga ya, seperti ini. Oke, kalau misalkan udahlah, udah ngerti sampai sini aja cukup, ya udah kita stop sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir, enggak di skip-skip. Ya, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu, oke? Dan jangan lupa buat like, share. Kalau misalkan ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, oke? Kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Bye-bye. Ciao.